Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai McKinsey 7S Framework. Framework ini sangat terkenal, dibangun oleh McKinsey. Ini membantu untuk mengeksplor mengenai struktur organisasi. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran mengenai McKinsey 7S Framework. Kemudian kita juga akan tahu kapan kita cocoknya menggunakan McKinsey 7S Framework ini. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana cara menggunakan McKinsey 7S Framework. Dan yang terakhir, kita juga akan melakukan final analysis mengenai McKinsey 7S Framework. McKinsey 7S Framework merupakan manajemen tool yang sangat bermanfaat untuk mengorganisasikan perusahaan secara holistik dan efektif gitu ya. Framework ini juga bermanfaat ketika kita akan menganalisis keselarasan antara elemen-elemen yang ada dalam suatu organisasi. McKinsey 7S Framework ini juga bermanfaat untuk menganalisis gap antara kondisi existing dengan kondisi di masa depan terkait dengan elemen-elemen yang ada di organisasi. 7 elemen esensial yang penting di perusahaan, yaitu di sini ada aspek hard skill dan juga mengcover juga aspek soft skill. Elemen hard skill yang ada di McKinsey 7S Framework ini antara lain adalah hal-hal yang sifatnya rasional dan tangible gitu ya, mencakup strategi, structure, dan juga sistem. Sementara elemen soft yang ada di dalam organisasi menurut McKinsey ini ada value, style, staff, dan juga skill. Nah, premis utama dari McKinsey 7S Framework ini adalah ketujuh elemen tersebut, baik itu hard maupun soft yang ada di dalam organisasi, itu harus selaras karena elemen-elemen tersebut saling reinforce satu dengan yang lainnya menuju ke suatu tujuan. Jadi jika ada satu elemen yang sifatnya tidak selaras, baik itu dari sisi staff, skill, maupun shared value atau yang lainnya, maka kinerja organisasi secara keseluruhan menjadi tidak optimal. Tugas kita selaku manajemen dan juga selaku decision makers yang ada di organisasi adalah menyelaraskan ketujuh elemen tersebut. Kapan kita menggunakan McKinsey 7S Framework? McKinsey 7S Framework ini cocok digunakan ketika kita ingin mendefinisikan atau menganalisis elemen-elemen terpenting yang ada di organisasi. Yang kedua, model ini juga sesuai digunakan untuk menganalisis kondisi organisasi yang ada saat ini. Dan yang ketiga, model ini juga sesuai gitu ya digunakan untuk mengakses viability gitu ya dari beberapa rencana strategis perusahaan dengan melihat perspektif capability yang ada di dalam organisasi. Yang terakhir, kita bisa menggunakan McKinsey 7S Framework ini sebagai kompas gitu ya, sebagai tools untuk mengetahui apakah elemen-elemen yang ada di dalam organisasi ini menuju ke arah yang sama gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak sama dari 7 itu, maka perusahaan kinerjanya menjadi tidak optimal dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, kita harus membangun matriks gitu ya, yang berisi kombinasi di antara 7 elemen tersebut, di mana di situ akan kelihatan konflik dan juga possible solutions-nya gitu ya. Yang kedua, kita harus memutuskan bagaimana caranya melakukan adjustment terhadap strategi atau bagaimana mengubah elemen organisasi agar selaras dengan strategi yang ada. Contohnya di sini ada matriks gitu ya antara beberapa elemen itu. Strateginya misalnya kita di organisasi itu punya suatu intended strategi untuk mengubah konsep perusahaan transportasi dari yang semula itu model pipeline gitu ya, seperti perusahaan taksi, bus, dan segala macamnya, kita ubah menjadi berbasis platform gitu ya, seperti Uber, Gojek, Grab, dan segala macamnya. Nah, di sana kita mengetahui bahwa salah elemen skills itu kita perlu penguasaan di bidang teknologi gitu ya, penguasaan teknologi platform. Nah, itu ketika kita crosskan antara skill dengan elemen staff, maka kita tahu bahwa organisasi kita saat ini memerlukan driver gitu ya, driver, sopir gitu ya, yang memiliki usia muda yang melek terhadap teknologi. Itu adalah keselarasan yang dibangun dengan menggunakan McKinsey 7S Framework. Jadi strateginya apa, kemudian skill yang dibutuhkan apa, kemudian masuk lagi ke staffnya harus seperti apa. Semuanya harus selaras. Kalau misalnya ada yang nggak selaras gitu ya, misalnya kita ingin masuk ke perusahaan yang sifatnya transportasi platform, kita skillnya perlu penguasaan teknologi, tapi kita dari sisi staffnya nggak dilakukan pelatihan atau perekrutan yang sesuai, maka itu tadi kita bisa tidak selaras dan tidak searah untuk menuju tujuan tersebut. Inilah pentingnya McKinsey 7S Framework.
masing-masing elemen yang ada di McKinsey 7S Framework itu memiliki dua titik yang ekstrim gitu ya. Contohnya, misalnya strategi itu ekstrimnya adalah sifatnya plan gitu ya, kita terencana dari awal, atau yang sifatnya opportunistic, ada yang intended atau emergent. Kemudian dari sisi structure kita juga ada yang sifatnya elitis dan juga ada yang sifatnya pluralis gitu ya. Dari sistem ada yang sifatnya mandatory, kemudian ada yang sifatnya discrete. Nah, ini kita harus mencari gitu ya, di antara dua titik ekstrim tersebut, kira-kira kita harus masuk ke level yang mana. Jangan terlalu kiri atau terlalu kanan atau di tengah-tengah. Kita harus selaraskan semuanya. Itu tadi adalah gambaran mengenai kapan kita menggunakan dan bagaimana cara menggunakan dari McKinsey 7S Framework. Nah, di sini final analysis-nya kita tahu bahwa model ini gitu merupakan model organisasi yang clean dan robust gitu ya, untuk menyelaraskan elemen-elemen yang ada dalam organisasi. Namun demikian, kita juga tahu bahwa McKinsey 7S Framework ini memiliki beberapa kelemahan gitu. Yang pertama, soft element gitu ya, seperti skill, staff dan segala macamnya itu masih sulit untuk diukur. Gimana sebenarnya kita mengukur skill yang dibutuhkan? Ini sulit gitu ya, hal yang sifatnya agak intangible. Terus kemudian penggunaan 7S Framework ini juga terbatas pada confrontation metric gitu ya. Sedangkan hubungan antara elemennya itu meskipun premisnya adalah harus laras, tapi kita nggak tahu bagaimana agar itu hubungan kausal antara satu staff dengan skill itu mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu masih agak sedikit abstrak gitu ya, dan konseptual. Yang terakhir, hal ini berdampak pada akhirnya tidak diperolehnya improvement suggestion dari penggunaan 7S Framework ini. Itulah manfaat dari McKinsey 7S Framework. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye.